Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan kita di episode yang lalu, bahwa kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Quran adalah qasasul haq, kisah-kisah kebenaran. Mengapa? Karena Allah tidak mungkin berdusta. Allah Maha mengetahui. Allah tak pernah lupa. Kisah-kisah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW agar selalu diingat-ingat oleh umat Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikannya kepada seluruh sahabat dan tentu untuk seluruh umat Islam. Karena ini adalah bahagian dari Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran itu tentu bahagian dari Al-Quran. Rasulullah tentu tidak mungkin berdusta. Rasulullah itu siddiq, orang yang jujur, tidak diragukan kejujurannya. Rasulullah SAW tidak mungkin merubah Al-Quran, tidak mungkin. Dan sahabat Rasulullah yang mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh Rasulullah itu, cerita Al-Quran, tentu mereka juga, sahabat ini, tidak akan mampu merubah cerita-cerita itu. Allah sudah mencanangkan bahwa Quran ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya
Sehingga keaslian dari cerita ini, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, keasliannya sangat akurat, tidak bisa diragukan. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menambah-nambah cerita itu, tetapi dengan mudahnya bisa diketahui. Inilah yang dikenal dengan istilah kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini itu awalnya adalah orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, keimanan mereka belum bagus. Kemudian masih ada pengaruh-pengaruh dari kawan-kawannya yang lama. Sehingga mereka ingin membuat kekeruhan di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Maka merekalah yang biasa untuk menambah-nambah cerita ini. Dan oleh ulama yang sahih, ulama yang salih, cerita ini dengan mudahnya dapat diketahui. Karena tak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ditambah-tambah cerita itu. Sehingga disepakatilah oleh para ulama. Mereka yang mengarang-ngarang dan menambah-nambah cerita itu disebut dengan cerita kisah-kisah Israiliyat. Jamaah nanti Allah, cerita Israiliyat ini tentu cerita yang tidak bisa dijadikan pegangan. Hadisnya sangat dhaif, bahkan ada yang palsu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Menariknya bahwa salah satu kelebihan dari cerita Imran ini, keluarga Imran, karena cerita ini berlanjut. Dari sekian banyak cerita kenabian yang Allah paparkan di dalam Al-Quran, maka cerita tentang Nabi Musa alaihissalam itu ditemukan dalam beberapa surah. Bukan hanya dalam beberapa ayat, tapi beberapa surah. Termasuk di surah Ali Imran ini. Dengan runtut Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keluarga Imran. Kemudian Maryam. Ya. Kemudian tentu ulama juga menjelaskan bahwa Nabi Musa, Nabi Harun, itu adalah berasal dari keluarga Imran. Artinya, Nabi Musa dan Nabi Harun ini tidak lain adalah keturunan dari Imran. Kemudian, Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Ulama juga menjelaskan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 1000 tahun. Jarak antara Nabi Musa dan Isa itu 1000 tahun. Tentu cerita perjalanan ini banyak mengandung hikmah dan pelajaran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkannya guna kita semua mengambil ibrah, pembelajaran yang berharga dalam paparan cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-44 surah Al-Imran. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa cerita zaman dahulu kala itu disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW, dan tentu ketika Allah menyampaikannya kepada Rasulullah, maka ya jaraknya sudah terlalu jauh.
jarak Rasulullah dengan peristiwa yang Allah sampaikan itu terlalu jauh, tetapi juga mengandung makna bahwa sekiranya Rasulullah hidup di zaman itu, maka dengan mudahnya, dengan izin Allah, Rasulullah SAW akan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu. Bukankah di antara sekian banyak cerita tentang kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan masalah, di antaranya adalah peristiwa bergesernya Hajarul Aswad dari Ka'bah ketika Ka'bah diterpa banjir sehingga sebagian besar bangunan Ka'bah itu runtuh dan Hajarul Aswad menggelinding menjauh dari Ka'bah itu sendiri. Orang-orang Arab berselisih siapa yang bakal berhak mengembalikan Hajarul Aswad ini di tempatnya. Tetapi dalam perselisihan itu mereka juga sepakat bahwa siapa yang pertama kali mereka dapati orang yang beribadah di Ka'bah, didapati pertama kali, maka orang itulah yang dimintai untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Allahu Akbar. Yang mereka dapati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tampillah Rasulullah menyelesaikan persoalan itu. Perselisihan itu diselesaikan dengan sangat bijaksana. Mereka semua puas. Dan ini menunjukkan tentang betapa Rasulullah SAW adalah pemimpin yang sangat adil dan sangat bijaksana. Hadirin yang dirahmati Allah. Ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Itulah di antara berita-berita gaib, berita-berita yang dahulu kejadiannya, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, engkau pada saat itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menjadi penentu siapa yang memelihara, mengayomi, mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan engkau wahai Muhammad tidak ada di tengah-tengah mereka ketika mereka semua itu berselisih. Para hadirin yang dirahmati Allah, begitu terpujinya Maryam ini, sehingga banyak orang yang berminat untuk mengasuh, memelihara, mengayomi Maryam kecil. Maryam pada saat kecil sudah menunjukkan budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia, sangat menarik perhatian orang. Tetapi ya, di sini dijelaskan oleh ulama kita, qala Zakaria, Nabi Zakaria berkata, ana ahaqqu biha, sayalah yang paling berhak untuk memelihara, mengasuh dan mengayomi Maryam. Khalatuha indi, bibinya dia itu ada bersamaku, dia menjadi istriku, bibinya Maryam. Karena Maryam itu ya ibunya yang notabene
adalah istri dari Imran, itu bersaudara dengan istrinya Nabi Zakaria. Jadi Hannah ini adalah ibu dari Maryam. Hannah binti Faqud, ibu dari Maryam, yang juga notabene istri dari Imran. Sedangkan saudaranya, ibunya Maryam, bernama Asya binti Faqud. Asya binti Faqud, istri dari Nabi Zakaria. Jadi Asya ini dikatakan pula bibi dari Maryam. Sehingga Zakaria mengatakan, saya yang lebih berhak mengayomi dia karena dia adalah ponaan saya. Wa qala Banu Israel, tapi Bani Israel berkata, nahnu ahaqqu biha. Kami yang paling berhak untuk memelihara, mengayomi dan mengasuh Maryam. Kenapa? Hiya bintu ulama alimina. Dia adalah anak perempuan dari ulama kami. Dia adalah anak perempuan dari tokoh yang kami kagumi, orang yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami. Itu kata Banu Israel. Maka yang terjadi adalah Allah memberi jalan keluar, yaitu diadakanlah ruka'ah. Apa itu ruka'ah? Undian. Jadi di sini Allah nyatakan, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu wahai Muhammad tak berada di tengah-tengah mereka ketika mereka semua itu melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang bakal mengayomi, mengasuh dan memelihara Maryam. Bagaimana cara pelaksanaan ruk'ah, ya, undian itu? Di sini ulama kita menjelaskan, wattafaqu ayyaj'alul aqlama fil ma'il jari. Mereka sepakat undian itu adalah mereka menjadikan pena-pena itu dilemparkan di air yang lagi mengalir. Pena dilemparkan di air yang lagi mengalir. Faman waqafa qalamahu walam yujirhul ma fahuwa hadinahu. Siapa yang penanya berdiri dan tidak teraliri air, dia tetap berdiri, tidak teraliri air, maka dialah yang mengasuh dan mengayomi Maryam, memelihara Maryam. Ya. Qala Nabi, selanjutnya Rasulullah menyatakan, fajaratil aqlam wa ala qalamu Zakaria. Seluruh pena-pena itu mengalir sebagaimana aliran air, tetapi hanya penanya Zakaria yang tetap tegak berdiri di air yang mengalir itu, dia tidak ikut teraliri. Maka tentu mereka Bani Israel tidak bisa membantah bahwa yang paling berhak mengasuh Maryam adalah Zakaria. Hadirin yang dirahmati Allah, tentang ruka'ah. Ruka'ah artinya mengundi. Maka dari ayat ini, ya, istadalla ba'du ulama'una bihadhil ayah ala itsbatil qur'ah. Dari ayat ini ulama kita menyatakan bahwa boleh mengundi. Boleh mengundi. Sebagaimana yang disampaikan pula oleh Abu Ubaid. Qala Abu Ubaid, wa qad amila bil qur'ati thalathatu minal anbiya. Ada 3 nabi yang pernah melakukan qur'ah, undian itu.
ada 3 nabi yang pernah melakukan undian Qur'ah. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia berada di atas perahu dan perahu itu ditempa gelombang yang besar. Disepakati bahwa mesti ada setelah barang-barang semua dilemparkan ke laut untuk meringankan beban perahu itu. Tetapi masih juga perahu itu oleng. Disepakati bahwa ada salah satu dari sekian penumpang yang harus terjun ke laut. Maka diadakanlah Qur'ah, undian. Siapa yang mengambil undian itu, dia yang kena, maka dia yang harus melompat ke laut. 3 kali berturut-turut Nabi Yunus yang mengambil lidi yang menjadi kesepakatan bahwa jika lidi itu yang diambil 3 kali, maka dia harus melompat ke laut. Karena sudah 3 kali Nabi Yunus mengambil lidi yang dimaksud, maka resikonya dia harus melompat ke laut. Dan dengan izin Allah, ada ikan yang besar yang menelan Nabi Yunus. Dan ketika dia ditelan, dia memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus salah satu dari 3 nabi yang melakukan Qur'ah. Yang kedua adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah melakukan Qur'ah. Dan ini dibuktikan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran." Rasulullah kalau ingin bepergian jauh, aqra'a baina nisaihi. Beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmaha, maka siapa di antara istri-istrinya itu yang keluar dari kotak undian, dia yang keluar dari kotak undian, kharaja biha, maka istri yang keluar dari kotak undian itu, itulah yang menemani Rasulullah dalam bepergian itu. Jamaah yang dirahmati Allah, meskipun sekali lagi bahwa ada ulama juga yang tidak setuju, tetapi persoalannya bahwa tentu jumhur ulama, sebagian ulama ini membolehkan al-qur'atu, undian-undian itu tentu tidak mengandung unsur judi. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalatil malaikatu ya Maryam. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin min. Sesungguhnya Allah itu memberi kabar gembira engkau dengan satu kalimat dari Allah. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Nanti kamu akan punya anak laki-laki yang namanya Al-Masih, ya, Isa ibnu Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah. Dia orang yang memberikan kemuliaan, mengajak kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dia orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam dewasa. Jadi ayat ini menceritakan bahwa Maryam sudah dewasa. Sehingga satu ketika Jibril datang kepadanya dalam wujud manusia dan memberitakan bahwa Allah memilih dia
memberi kabar gembira kepadanya, dia akan memperoleh seorang anak. Innallaha yubashiruki bikalimatin. Bikalimatin yang dimaksudkan adalah bahwa Allah telah menetapkan Maryam akan memperoleh seorang anak. Nanti anak itu bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi Isa itu nama pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibunya, bukan Maryam memberi nama. Tak. Tetapi nama Isa itu Allah yang memberikan. Hadirin yang dirahmati Allah. Al-Masihu Isa bin Maryam. Apa itu Al-Masih? Ini yang mesti kita fahami. Al-Masih. Qala Ibnul Haytham, berkata Ibnul Haytham, Al-Masihu, Masih itu diddu Al-Masih. Itu lawan kata dari Al-Masih. Jadi Al-Masih pakai ha. Sedangkan Al-Masih pakai kha. Al-Masihu. Al-Masih lawan daripada Al-Masih. Yuqalu, di situ dinyatakan bahwa masahahullah ay khalaqahu khalqan hasanan mubaraka. Allah menciptakan Isa itu dengan penciptaan yang baik dan diberkahi. Penciptaan yang baik dan diberkahi. Ya. Sedangkan kata Masih, Al-Masih itu artinya ya Al-A'war. A'war itu artinya picek. Buta sebelah matanya. Dan kata Al-Masih, yang kha Al-Masih, itu adalah kata yang dilekatkan dengan Dajjal. Karena Dajjal sebelah matanya picek, buta sebelah. Itulah doa yang kita baca di akhir dari tahiyat akhir kita. Setelah kita at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu dan seterusnya. Terus Rasulullah menganjurkan di tahiyat akhir itu ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Si picak, si mata buta sebelah, itulah Dajjal. Hadirin, mesti hati-hati penyebutan Al-Masih dengan Al-Masih. Salah penyebutan itu merubah makna. Al-Masih itu artinya orang yang benar, orang yang jujur. Al-Masih, ya, yaitu laqab, gelar daripada Isa, dan maknanya adalah as-siddiq, orang yang jujur, orang yang benar. Al-Masih. Sedangkan Al-Masih yang sudah kita jelaskan tadi adalah orang yang matanya buta sebelah, orang yang matanya picek. Selanjutnya, qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, Al-Masihu asluhu bil Ibraniyah, yakni mashi dengan shin, mashihan. Al-Masih itu pada asalnya dia berasal dari bahasa Ibrani. Bahasanya Bani Israel, bahasanya Ibrani. Asal katanya adalah Al-Mashih pakai shin. Al-Mashih.
Fa'urriba kama urriba Musa bi Musa. Maka dari bahasa Arab itu diambil dan dari bahasa Ibrani diambil dan dibahasa Arabkan. Orang Arab tidak menyebut shin. Jadi dirubah shin menjadi sin. Al-Masih. Sebagaimana Musa bahasa Ibrani itu diarabkan dengan Musa. Itu penjelasan dari Abu Ubaid, salah seorang ulama ahli lugah, ahli bahasa. Jadi Allah memberi nama ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Orang yang jujur yang bernama Isa, anak lelakinya Maryam. Wajihan fid dunya. Dia orang yang mulia dan memuliakan di dunia, wal akhirah, juga di akhirat. Wa minal muqarrabin. Dia juga termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Isa itu juga nanti bisa berbicara kepada manusia sejak dari buayan sampai dia dewasa. Wa minas salihin. Dia termasuk orang-orang yang saleh. Para hadirin yang dirahmati Allah. Inilah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahwa dia bisa berbicara kepada manusia sejak dari bayi. Minal mahdi. Mulai dari buayan, timang-timang, sampai kahla. Ya, kahla itu dinyatakan oleh ulama kita al-kahlu baina halil ghulumah wa halis syuyukhah. Yang namanya kahlun itu antara dari keadaan dewasa sampai keadaan dia syekh. Syekh itu artinya tua renta. Jadi diambil kesimpulan bahwa kahal itu artinya dewasa. Para hadirin yang dirahmati Allah. Quran juga memaparkan bahwa orang yang bisa, bayi yang bisa berbicara sejak dari kecil, bayi yang bisa berbicara selain daripada Nabi Isa adalah bayi yang memberi persaksian terhadap tuduhan kepada Nabi Yusuf. Yang ketiga, anak dari Masyitah. Bayi Masyitah, anaknya Masyitah. Ketika Masyitah dan keluarganya dihukum oleh Fir'aun, hukuman goreng. Suaminya sudah terlebih dahulu, gosong, digoreng. Anaknya pertama, kedua, dan yang terakhir dia dengan bayinya. Masyitah sudah ragu-ragu. Bagaimana nih, saya lompat tidak ini ke wajan penggorengan ini atau bagaimana? Bayinya berbicara, ibu, masuklah ke dalam surga. Sehingga Masyitah dengan keyakinan dia melompat masuk ke wajan penggorengan, masuk ke dalam surga. Para hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan cerita ini ada hikmah yang bisa kita tarik. Di antara hikmah itu adalah tentang cerita kebenaran. Karena tentu di luar kita akan mendengar cerita-cerita tambahan dibikin oleh manusia. Tapi Quran menjelaskan inilah salah satu dari cerita kebenaran. Semoga Allah memberi kita kelapangan dada, pikiran yang bijak, dan tentu ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.